Menimbang bahwa oleh karena adanya posisi penilaian dari sudut pandang yang saling berhadapan antara terdakwa, penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan pula tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan penilaian yang bersifat objektif dari posisi yang objektif pula. Menimbang bahwa oleh karena itu, proses peradilan bukanlah semata-mata menegakkan keadilan yang lepas dari kaitannya dengan penyelesaian perkara atau sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlu pula disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan keadilan, kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum dalam proses peradilan tersebut. Sehingga oleh karena itu keadilan yang dimaksud tentu harus didasarkan atau dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau social justice, rasa keadilan moral atau moral justice, dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri atau legal justice, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu total justice. Menimbang bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma baru dalam penyelenggaraan peradilan, sesungguhnya peran dari tugas aparatur penegak hukum khususnya hakim adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya, memberikan perlindungan bagi yang tidak bersalah, dan menerapkan sanksi bagi yang bersalah yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total justice tersebut di atas sesuai dengan tingkat kesalahannya. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu dikemukakan karena apabila majelis hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan-alasan menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang susun secara kumulatif subsidiaritas, di mana pada dakwaan tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan dakwaan kedua melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP, dan dakwaan ketiga melakukan tindak pidana pencucian uang diancam pidana Pasal 3 Ayat 1 C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebelum telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan perkara aku bersifat kumulatif subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ke-1 subsidiar dan selanjutnya dakwaan kedua dan dakwaan yang ketiga. Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama primer, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ketiga adalah pasal 64 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur keempat adalah pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berkaitan dengan dakwaan ke-1 primer tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Ayat 1 tentang unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian pegawai negeri tersebut meliputi pengertian dalam arti luas yaitu 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian Undang-Undang nomor 43 tahun 1999. 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP video pasal 92 KUHP. 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan penyelenggara negara sebagaimana pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme menyatakan bahwa penyelenggaraan negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2. Pejabat negara dalam lembaga tinggi negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Anas Urbaningrum membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Bahwa terdakwa juga membenarkan kalau dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat periode 2009 sampai 2014 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi 10 DPR RI sebagai ketua fraksi dari Partai Demokrat dan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI pada tanggal 21 Agustus 2010 karena terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat. Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa adalah terbukti sebagai penyelenggara negara dengan jabatan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010. Ayat 2 tentang unsur menerima hadiah dan janji. Menimbang bahwa pengertian menerima atas suatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam dua hal yaitu 1. Menerima secara fisik. Penerimaan secara fisik atas sesuatu penerimaan yang bersifat kebendaan yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian, penerimaan sesuatu dapat diartikan sebagai peralihan hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. Hal ini tentu saja berbeda dengan penerimaan atas sesuatu berupa kebendaan yang tidak berwujud, misalnya penerimaan kesempatan atau kenikmatan. Maka penerimaan atas sesuatu berupa kesempatan atau kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaatkannya kesempatan itu atau dinikmatinya kenikmatan itu oleh penerima. 2. Menerima secara yuridis. Penerimaan sesuatu benda. Kami ulangi. Penerimaan suatu kebendaan yang berwujud maupun tidak berwujud juga dapat dilakukan secara yuridis, yaitu penerimaan sesuatu yang dilakukan secara yuridis. Penerimaan secara yuridis ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak atau penguasaan secara yuridis. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah, dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian hadiah
sebagaimana dimaksud dalam unsur menerima hadiah dalam pasal 12 huruf A, maka perlu penelusuran referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaknai istilah hadiah. Menimbang bahwa menurut jurisprudensi yaitu putusan Khurat tanggal 25 April 1916, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti yang mempunyai arti baik benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud, misalnya hak atas kekayaan intelektual maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Menimbang bahwa menurut Dr. Adami Khasawi, sarjana hukum, dalam pembahasan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 yang relevan dengan pembahasan pasal 12 huruf A, menyatakan bahwa pengertian hadiah menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Perbuatan menerima sesuatu berupa benda atau hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Lebih lanjut dikemukakan bahwa rumusan perbuatan menerima dalam pasal 5 ayat 2 menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif berupa tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Tindak pidana yang demikian disebut dengan tindak pidana formil. Selanjutnya dinyatakan bahwa selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang, telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima. Karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi. Dalam kurung Fide Adami Khasawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi Indonesia. Menimbang bahwa pengertian janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Sedangkan menerima janji dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda atau indikator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut. Misalnya anggukan kepala atau keluarnya ucapan atau kata-kata yang kena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima. Misalnya mengucapkan kata ya, baik, terima kasih, alhamdulillah, yes, oke, dan sebagainya. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada sekitar tahun 2005, terdakwa berhenti dari anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya terdakwa masuk sebagai anggota Partai Demokrat dan berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 2. Bahwa dengan kedudukannya sebagai Ketua DPP Bidang Politik, terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh terdakwa menjadi semakin besar setelah terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai 2014, serta ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. 3. Bahwa terkait pembiayaan dalam rangka pemenangan terdakwa Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 dan semenjak Muhammad Nazarudin terpilih sebagai anggota DPR September 2009, saksi Muhammad Nazarudin tidak lagi menangani perusahaan secara langsung, maka penanganan perusahaan akhirnya dipercayakan kepada bagian marketing. Dan untuk menerapkan disiplin kepada karyawan, Muhammad Nazarudin selalu mengatakan, kalian harus bekerja keras cari uang yang banyak, karena kita lagi mau buat Anas Urbaningrum jadi ketua umum. Dan kalau dia jadi ketua umum, kita akan buat dia jadi presiden. 4. Bahwa atas dorongan diberikan oleh saksi Muhammad Nazarudin tersebut, maka semua marketing yang mendengar perintah itu mulai giat mencari uang melalui proyek. 5. Bahwa saksi cukup dekat dengan terdakwa. Saksi dan terdakwa masuk dalam satu partai yaitu Partai Demokrat dan saksi masuk Partai Demokrat bersamaan dengan terdakwa. 6. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nazarudin dan terdakwa berinisiatif untuk mengumpulkan dana-dana dari fee proyek untuk merealisasi terdakwa menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 7. Bahwa perusahaan yang dipakai pertama kali adalah PT Anugerah Nusantara milik saksi M. Nazarudin dan terdakwa masuk ke perusahaan tersebut dengan cara membeli saham PT Anugerah Nusantara sebanyak 30% secara di bawah tangan, sehingga akta perusahaan tersebut secara yuridis tetap atas nama pemilik lama yaitu Muhammad Nazarudin dan keluarganya. 8. Bahwa terdakwa dalam persidangan menyangkal tentang hal ini, namun setelah dilakukan cek melalui laboratorium forensik oleh Pusnafis Bareskrim Mabes Polri, cap jempol yang ada pada surat tersebut diidentifikasi adanya kesamaan dari sidik jari yang ditandatangani terdakwa dalam akte jual beli dengan sidik jari jempol kiri pada kartu AK23
yaitu kartu yang merekam 10 sidik tangan kanan dan tangan kiri milik terdakwa Anas Urbaningrum. 9. Bahwa di PT Anugerah Nusantara, terdakwa pada bulan November sampai Desember 28 dan bulan Januari sampai April 29 menerima gaji sebesar 20 juta rupiah per bulan yang tercatat dalam buku keuangan perusahaan. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Yulianis dalam persidangan yang oleh terdakwa diakui sebagai honorarium dan imbalan atas konsultan politik Nazarudin. 10. Bahwa selain mempergunakan PT Anugerah Nusantara, maka terdakwa dan saksi M. Nazarudin membeli dan mendirikan beberapa perusahaan untuk memburu proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN dan selanjutnya meminta fee proyek tersebut, sedangkan proyeknya sendiri kemudian diserahkan pengerjaannya kepada subkontraktor lainnya, dan terdakwa berperan untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut karena terdakwa adalah ketua fraksi Partai Demokrat di Komisi 10 DPR RI, bahwa proyek-proyek tersebut diperoleh terdakwa melalui kementerian yang menjadi mitra Komisi 10 DPR RI. 11. Bahwa atas peran terdakwa selaku anggota DPR RI dalam pengurusan proyek-proyek yang menjadi mitra kerja Komisi 10, terdakwa telah menerima sejumlah hadiah berupa uang, barang maupun fasilitas dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan uang sebesar 2.200.000.000 rupiah dari PT Adikarya dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 19 April 2010 diberikan sebesar 500 juta rupiah melalui Indrajaya Manapol. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1, nama M. Arif Taufikur Rahman, jumlah 500 juta rupiah. Tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1, jumlah 500 juta untuk keperluan AU, sumbangan suara. BF _UGM, tanggal 1 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1, jumlah 500 juta rupiah untuk keperluan proyek Bio Farma, diperhitungkan M3 _AU tanggal 18 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1, nama Teguh Bagus, jumlah 10 juta rupiah untuk keperluan operasional Kadif dalam kurung jamuan dan entertain AU tanggal 6 Desember 2010 ditandatangani manajer administrasi dan keuangan. Bahwa uang-uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 yang diserahkan melalui Teguh Bagus Muhammad Nur, Munadi Erlambang, dan Indrajaya Monapol, dan almarhum Mukhayat. Meskipun terdakwa menyangkal fakta yang terungkap di persidangan tersebut karena adanya perbedaan antara tanggal kasbon dengan pelaksanaan kongres yang telah selesai pada 10 Mei 2010, namun berdasarkan keterangan saksi Teguh Bagus Muhammad Nur yang dikuatkan oleh saksi Insinyur AM Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran PT Adikarya menerangkan bahwa kas adalah bon sementara, di mana dalam kasbon tersebut tertulis nama yang mengusulkan, nominal jumlah, keperluan, dipakai untuk apa dan dibebankan pada proyek mana, serta ada persetujuan dari Kepala Divisi dan Manajer Keuangan sehingga dari situ dapat diketahui untuk keperluan kasbon tersebut dibuat. Bahwa pengeluaran bon 1 sampai dengan kelima menurut saksi Insinyur AM Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran PT Adikarya akhirnya dibebankan ke proyek Ambalang sesuai permintaan Teguh Bagus kepada Sutrisno. Bahwa uang yang diterima oleh Munadi Erlambang dari PT Adikarya tersebut kemudian dipergunakan untuk pembayaran hotel-hotel tempat menginap pendukung terdakwa pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, yaitu Hotel Aston Primera, Pastur, Hotel Garden Permata, Hotel Galeria, dan Hotel Grand Aquila yang dipesan oleh Pasha Sukardi, Tomo, Erlias, melalui Pujining Tias selaku direksi PT Dwi Tamatur and Travel yang seluruhnya termasuk penggunaan kamar dan fasilitas lainnya yang berjumlah 1.283.073.342 rupiah dibayar melalui Munadi Erlambang sebesar 1.007.400.000 rupiah yang diterima dari Teguh Bagus Muhammad Nur dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer, yaitu A. Transaksi tanggal 21 April 2010 pengirim Munadi Erlambang sebesar 400 juta rupiah. B. Transaksi dari Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 pengirim Khairunisa, yaitu istri Munadi Erlambang sebesar 423.120.000 rupiah. C. Transaksi tanggal 26 April 2010 pengirim Khairunisa, yaitu istri Munadi Erlambang sebesar 423.120.000 rupiah. 2. Penerimaan uang dari Permai Group untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat sebesar 25.392.330.580 rupiah dan 36.070 US dollar.
Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.